Halo Sobat Gede Kopi, reputasi Oppo senantiasa meningkat dari setiap produk yang mereka keluarkan. Terkenal akan kemampuan kamera belakang dan kamera selfie yang cakep, membuat produk-produknya selalu laku keras di kalangan penggiat fotografi. Di tahun 2022, Oppo pun mengeluarkan produk entry level murah seharga 2 jutaan di seri A, yakni Oppo A55, penerus dari Oppo A54 yang sudah rilis sebelumnya. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk meminangnya, alangkah baiknya simak dulu 9 kelebihan dan kekurangan Oppo A55. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silahkan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Kelebihan pertama, kamera yang ciamik. Peningkatan yang cukup signifikan ada di sisi kamera. Sebelumnya Oppo A54 hanya dibekali lensa utama 13 megapiksel. Kini Oppo A55 dibekali kamera beresolusi 50 megapiksel. Smartphone ini menggunakan teknologi pixel binding 4:1 yang menyatukan 4 piksel menjadi 1, sehingga output gambar yang dihasilkan secara default adalah 12,5 megapiksel. Oppo mengklaim kalau kekuatan AI kamera 50 megapiksel akan membuat momen yang terlihat biasa saja menjadi begitu istimewa. Sementara dua lensa lainnya mengusung resolusi 2 megapiksel dengan fungsi makro dan portrait. Kamera utamanya mampu merekam video hingga resolusi 1080-30 fps. Terdapat fitur SDR dan mode malam. Sobat dapat meningkatkan kualitas rentang dinamis dengan menggunakan SDR ataupun mode malam. Saat mengaktifkan mode malam, sobat pun dapat mengaplikasikan beragam filter menarik seperti Cosmopolitan, Dazzle, dan Astral. Kedua, desain yang stylish. Oppo A55 memiliki tampilan bodi yang stylish, membuatnya terlihat begitu mahal. Smartphone ini mengusung desain kamera depan panjol, tidak lagi hadirkan poni tetesan air seperti kebanyakan smartphone 2 jutaan lainnya. Oppo A55 hadir dengan bodi yang ramping dan nyaman digenggam berkat desainnya yang melengkung 3D. Punya ketebalan hanya 8,4 mm serta memiliki 3 lapisan desain warna yang membuatnya tampil ciamik. Tersedia dalam 2 opsi warna yang menarik, yakni biru pelangi dan hitam berbintang. Pada varian warna biru pelangi, smartphone ini menampilkan warna biru dengan tekstur matte dan kilauan warna yang berubah-ubah saat dilihat dari sudut pandang berbeda. Bagi sobat yang lebih suka warna gelap, tersedia varian hitam berbintang. Opsi warna ini dilapisi dengan coating yang tampilkan kilauan cahaya seperti bintang di malam hari. Ketiga, baterai tahan lama. Di sektor daya, Oppo A55 dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh. Tentunya bisa tahan seharian penuh dalam sekali cas. Oppo mengklaim kalau smartphone ini bisa dipakai streaming video online hingga 16,3 jam. Dibekali pula fitur mode hemat daya super. Ketika diaktifkan, smartphone bisa dipakai telepon WhatsApp selama 58 menit atau panggilan telepon selama 88 menit. Selain awet, baterai smartphone ini juga bisa dicas dengan kemampuan fast charging 18 watt. Ya, ini memang bukan fitur pengisian daya tercepat, namun setidaknya lebih baik ketimbang pengecasan standar 10 watt. Keempat, bodi yang kokoh. Oppo tidak hanya peduli dengan penampilan berestetika tinggi, melainkan juga pada ketahanan bodi. Seperti Oppo A55 contohnya, yang sudah melalui lebih dari ribuan tes pengujian ketahanan. Oppo telah melakukan pengujian tes plug-in port USB sebanyak 20.000 kali. Tes jatuh dari ketinggian 10 cm sebanyak 28.000 kali, tes tombol volume sebanyak 150.000 kali, dan juga tes tombol daya sebanyak 500.000 kali. Hal ini membuktikan bahwa smartphone ini bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Belum lagi, Oppo A55 juga telah mengantongi sertifikasi IPX4, sehingga membuatnya tahan terhadap cipratan air. Smartphone ini cocok buat sobat yang sering berpergian ke tempat yang banyak airnya. Contohnya ke tepian kolam renang ataupun wilayah dengan curah hujan yang tinggi. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Oppo A55 juga punya sejumlah kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum meminangnya. Kekurangan pertama, kinerja chipset kurang. Di saat kompetitor berlomba-lomba hadirkan smartphone dengan chipset gaming di kelas harga terjangkau, Oppo A55 justru dibekali chipset MediaTek Helio G35 dengan kinerja seadanya. Saat ini tidak sulit menemukan smartphone 2 jutaan yang menggunakan MediaTek Helio G85. Hal inilah yang membuat konsumen menganggap Oppo A55 sebagai smartphone yang kurang worth it untuk dibeli. Dilansir dari Kimofil, Oppo A55 memiliki skor benchmark Antutu sebesar 110 ribuan saja. Karena inilah smartphone dengan Helio G35 sebaiknya dijual dengan harga di bawah 2 juta.
Kedua, resolusi layar SD+. Meski Oppo A55 hadir dengan layar yang cukup besar, tak dapat dipungkiri bahwa ketajamannya bukan yang terbaik. Pasalnya, layar smartphone ini hanya beresolusikan SD+ alias 720p saja. Sebuah kekurangan jika dibandingkan dengan mayoritas rivalnya yang sudah pakai resolusi Full HD+ alias 1080p. Sobat mungkin tidak akan begitu menyadari adanya gambar yang terlihat tidak begitu detail, karena sebenarnya masih bisa ditoleransi saat pemakaian sehari-hari. Akan tetapi bagi sobat yang punya mata jeli dan sudah terbiasa dengan layar Full HD+, rendahnya ketajaman layar akan terasa ketika browsing, bermain game, ataupun menonton film. Ketiga, tanpa refresh rate tinggi. Sudah banyak smartphone entry level keluaran 2022 yang sudah dibekali layar dengan refresh rate 90Hz atau bahkan 120Hz. Sehingga membuat tampilan pergerakan layar akan terasa lebih halus dan licin saat scrolling atau bermain game. Entah mengapa Oppo A55 jadi terasa begitu ketinggalan zaman karena hanya mengusung refresh rate standar 60Hz. Keempat, belum 5G. Oppo A55 dibekali chipset Helio G35 yang terbilang lawas. Jelas saja smartphone ini tidak menawarkan jaringan 5G yang saat ini sudah mulai dapat dinikmati oleh masyarakat di Indonesia. Jika sobat ingin merasakan jaringan 5G di smartphone ini, sobat bisa memilih Oppo A55 5G yang gunakan chipset MediaTek Dimensity 700. Kelima, pakai speaker mono. Sekarang ini banyak smartphone terjangkau 2 jutaan yang sudah tawarkan fitur stereo speaker, sebut saja Redmi 9T. Lagi-lagi Oppo A55 akan membuat sobat ilfil gara-gara absennya stereo speaker. Tapi tenang saja, jika sobat ingin merasa terhanyut saat mendengarkan lagu, sobat tinggal colokan earphone ke port jack audio 3,5 mm. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan Oppo A55. Semoga bisa membantu sobat sebelum membeli smartphone ini. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan saya admin Greg Kopi pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you!